Luar biasa ya, di tengah-tengah kepadatan aktivitas yang hari ini saya berterima kasih, kita bersyukur boleh ada di ruangan ini untuk boleh sama-sama mengikuti kegiatan pengimbasan Bapak Ibu semua. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pengimbasan ini, dengan kasih saya meminta Ibu Timeria boleh memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kalau Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk mengikuti pengimbasan dari rekan kami Bu Siti. Bapa di surga, kiranya Engkau berkati kami agar kami mampu menyerap setiap ilmu yang boleh disampaikan dan dibagikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang bertata di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita sejenak memperhatikan teks speaking kita siang hari ini biar kita boleh sama-sama fokus. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu gambar apa? Semuanya diborong sama Ibu Liberia. Gimana? Gambar wajah kakek tua. Oke. Bagaimana Ibu Lasya? Ada orang mancing. Ini kelihatan seperti sungai ya Bu? Iya. Ibu Rima? Ada orang sedang duduk gitu ya. Ibu Tile? Ada bapak. Ini bodohnya kayak bapak-bapak ya. Yang lainnya nih, simpulannya nih. Ada wajah kakek-kakek. Ini ya, cewek atau cowok nih kira-kira? Cewek, ya. Bapak Ibu, semua jawabannya tidak ada yang salah. Bapak Ibu, tinggal bagaimana kita melihat ya sudut pandang atau perspektif kita terhadap satu objek. Nah, saya sangat yakin siang hari ini bersama-sama di tempat ini kita akan sama-sama fokus mengenai bagaimana budaya positif untuk boleh dikembangkan khususnya di sekolah kita, di sekolah SMA Nusa Indah Kasih. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang diseminasi ataupun pengimbasan yang saya lakukan pada siang hari ini? Seperti kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa sekolah sebagai second home buat anak-anak kita itu adalah merupakan tempat wadah yang ideal untuk kita boleh membentuk setiap karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila yang hari-hari ini terus dikumandangkan Bapak Ibu. Jadi pembentukan karakter ini menjadi satu kesempatan peluang bagi kita semua, bagi pendidik yang ada khususnya di sekolah Kristen Bina Kasih untuk mulai membangun yang namanya budaya positif di sekolah kita dengan tantangan zaman yang kita tahu bahwa hari-hari ini begitu sangat tidak mudah kita menghadapi tingkah laku, perilaku anak-anak kita yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tujuan diseminasi ini adalah supaya kita boleh bersama-sama sebagai pendidik mengalami satu perubahan mindset Bapak Ibu, yaitu sudut pandang, paradigma, sehingga kita boleh sama-sama bersinergi, kita boleh sama-sama bekerja sama dalam kolaborasi yang baik, menanamkan nilai-nilai yaitu kebajikan lewat keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang dibasis atau optimal untuk sekali lagi membangun budaya positif di kelas dan juga di sekolah kita, yaitu di SMA Kristen Bina Kasih yang kita kasihi. Nah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan KHD, yaitu dihajar Dewan Anak. Kita sebagai pendidik pasti sangat dekat dengan yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara.
bahwa sebagai pendidik kita tidak hanya ada di belakang Tuturi Handayani, tapi kita harus ada di depan Bapak Ibu. Ingat sok sungtuwado. Kemudian kita juga ada di tengah bersama-sama dengan anak murid kita, Ima Dewa Karso. Kemudian kita juga boleh memotivasi anak-anak kita lewat filosofi Tuturi Handayani Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dasar pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa kita sebagai pendidik itu ibaratnya seperti tukang kebun kehidupan, seperti seorang petani Bapak Ibu yang kita menanam jagung. Nih, beliau katakan demikian. Misalnya kita sebagai pendidik, petani itu hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Lalu kita bisa apa lagi Bapak Ibu? Kita bisa memperbaiki kondisi tanah. Kemudian kita memelihara tanaman jagung, kita memberi pupuk dan air, kemudian kita juga membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup daripada tanaman padi ataupun jagung dan yang lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa lihat dari gambar berikut ini ya Bapak Ibu. Ini ilustrasi bagaimana benih itu sampai bisa menjadi tumbuh seperti apa yang kita harapkan. Itu melewati yang namanya tahapan-tahapan dari kita menuntun, kita mempersiapkan, kita memelihara, kemudian kita meletakkan benih-benih itu pada tempat yang semestinya. Demikianlah kita sebagai pendidik Bapak Ibu, khususnya kita yang dipercayakan ada di sekolah Kristen Bina Kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sangat jelas sekali bahwa Ki Hajar Dewantara melalui filosofi pendidikan yang mengingatkan kita bahwa kata kuncinya kita adalah menuntun. Sebagai penuntun kita mengalami Bapak Ibu, anak-anak didik kita, murid-murid kita yang luar biasa yang sudah dipercayakan untuk kita didik khususnya ada di sekolah ini Bapak Ibu. Bukan kita menuntut Bapak Ibu. Bagaimana kita menuntunnya Bapak Ibu? Kita menuntun tentu saja setiap murid-murid itu sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kekuatan kodrat yang mana Bapak Ibu? Kekuatan kodrat alamnya dan juga kekuatan kodrat zamannya Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, zaman dulu gak seperti ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Zaman dulu saya dengan guru saya seperti ini loh. Nah, inilah pentingnya untuk kita sama-sama memahami sekali lagi kita diperkuat melalui filosofi Ki Hajar Dewantara untuk menuntut dan bukan untuk menuntut anak-anak kita. Lalu seperti apa peran pendidik dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Dalam hal ini jelas sekali Bapak Ibu bahwa kita itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah dengan kita menginternalisasikan setiap nilai-nilai yang dimiliki, yaitu kita memiliki nilai-nilai, lalu kita implementasikan, internalisasikan itu ke dalam setiap pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, sekali lagi bicara tentang keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Supaya apa? Agar murid yang kita didik bersama-sama itu mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Nah, itu adalah bagian kita Bapak Ibu. Nah, tentu saja pembentukan karakter ini Bapak Ibu dilakukan dengan melalui yang namanya role model. Kita ini adalah disebut sebagai key man atau orang-orang kunci ya Bapak Ibu. Lewat apa? Yang pertama tentu saja melalui keteladanan, kemudian ada intervensi, lalu pembiasaan yang sifatnya konsisten dan juga ada penguatan. Pembentukan karakter pada murid hanya dapat dilakukan oleh pendidik yang juga berkarakter. Nah, dalam hal ini ada beberapa konsep-konsep inti yang akan coba saya sampaikan kepada kita semua. Bicara yang pertama tentang bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, bagaimana hukuman dan penghargaan, lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia
restitusi ya. Restitusi 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita ke bagian yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu mungkin ada kertas, boleh sambil dijawab. Iya. Supaya kita lebih interaktif. Pertanyaan pemantiknya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan pilih setuju atau tidak setuju atas pertanyaan yang pertama. Atau di sini pernyataan mungkin ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Jadi kita suruh mereka baca, gitu ya, kalau anak-anak ada yang melakukan pelanggaran, ya. Kemudian kita suruh atau kita minta mereka bersihin halaman sekolah, gitu ya. Itu bisa meningkatkan disiplin anak. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu. Silakan boleh dituliskan jawabannya. Setuju atau tidak setuju? Mungkin nanti bisa ditambahkan alasannya singkat aja ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sudah ada? Mungkin yang mewakili boleh? Silakan untuk pertanyaan atau pernyataan yang pertama. Setuju atau tidak setuju? Hukuman bisa atau dapat mendisiplinkan anak? Mungkin dari Kompas ya? Gak bingung ya, ragu-ragu. Atau mungkin bisa jawab yang kedua atau yang ketiga, silakan. Sudah dapat jawabannya? Nomor 3, setuju bahwa memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak, ya. Oke, terima kasih Bu Marsia. Silakan teman-teman yang lain. Ya, masuk yang ketiga ya, siap. Silakan ya, Master. Nomor 2 setuju pemberian hukuman dengan hal positif. Jadi dengan membaca, bersihin halaman sekolah. Oke, terima kasih ya, Master. Kalau yang poin 1 kira-kira ada nggak yang setuju? Oke, boleh dilihat. Oh, tidak setuju ternyata. Iya. Oke, iya. Ya, jadi bisa melawan ya. Oh, dia jadi takut, ya, intimidasi ya. Oh, jadi dia berusaha untuk menjauh diri gitu ya, kira-kira. Oke. Ya, jadi nomor 1 tidak setuju, nomor 2 Mas Hendy setuju, nomor 3 Ibu Mas Hendy setuju. Mungkin itu adalah perwakilan dari Bapak Ibu semua ya, mewakili pandangan kita, paradigma kita tentang hukuman dan penghargaan. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan boleh ada secari kertas, boleh dituliskan kira-kira hal apa yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Sedikit aja, nanti setelah itu digenggam Bapak Ibu, di kepala tangan kita. Kecil aja kertasnya. Ibu Lima sudah siap ya? Belum. Ya. Kecil aja tidak apa-apa. Mungkin saya boleh minta perwakilan 2 orang untuk boleh memperagakan. Yang pertama
yang memegang kertas dengan kuat di dalam kepalan tangannya. Kemudian nanti satu orang rekan guru mencoba nih untuk meminta apa yang ada di dalam genggaman dari rekan guru kita. Boleh dengan cara apa saja. Tujuannya adalah supaya dia mau membuka kepalan tangannya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kepalan tangan kita itu adalah hal yang paling berharga bagi kita. Ingat ya Bapak Ibu, hal yang paling berharga. Silakan. Ibu Titik disemangat sama contoh indah. Mari silakan maju ke depan. Boleh? Silakan maju. Siapa yang menggenggam? Siapa yang mencoba untuk meminta melepaskan? Kayaknya yang menggenggam contoh indah. Kemudian Ibu pilihnya sebagai orang yang berusaha merayu, memaksa, meminta apa saja caranya supaya contoh indah itu bisa kasih keluar itu barang berharga dikasih ke Ibu Iberia. Silakan Ibu Iberia. Mencoba merayu. Berarti yang ambil kendali itu sebenarnya kita ya Bapak Ibu ya, bukan orang atau situasi atau keadaan. Nah, apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Kita guru, saya juga baru memahami setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Kita coba dengan segala usaha kita ya Bapak Ibu untuk kita membentuk anak-anak kita mungkin dengan salah pasang gitu ya. Ternyata kita sedang terjebak Bapak Ibu. Kita sedang dijebak, terikat dengan pikiran kita, ada ilusi Bapak Ibu. Sebenarnya kita tuh sedang menghayal. Kalaupun tadi ya mungkin mereka akan melakukan sesuatu karena mungkin kita meminta gitu untuk melakukannya, ada hal-hal lain yang mendorong itu. Artinya Bapak Ibu, ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Lalu seringkali kita menggunakan yang namanya kritik, dan itu juga sebetulnya membuat orang bisa bersalah. Untuk apa? Menguatkan karakter. Lalu yang ketiga, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian juga ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi ada dua paradigma Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Yang pertama itu adalah stimulus respon dan juga ada teori kontrol atau pilihan. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ternyata secara teori kontrol pilihan kita seharusnya adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu Bapak Ibu ada dasar, ada tujuannya juga Bapak Ibu. Nah, kalau kita membangun paradigma dengan stimulus respon, kita memberikan stimulus lalu anak kita meresponi apa yang kita lakukan kepada mereka, modelnya terjadi begini Bapak Ibu, pemaksaan. Ya, padahal pada saat rujukan kita tuh rasanya gagal. Tapi pada waktu kita mengembangkan paradigma teori kontrol ataupun pilihan, itu akan terbangun yang namanya kolaborasi dan
kesempatan kepada anak murid kita untuk menentukan. Kemudian ternyata Bapak Ibu, dengan paradigma stimulus respon ini, model berpikirnya itu menang atau kalah. Tapi kalau kita dengan teori kontrol atau pilihan, model berpikirnya itu adalah menang, dan terus jadi menang. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada disiplin. Seringkali kita mengatakan bahwa kata disiplin ini dikaitkan dengan sesuatu usaha. Bagaimana kita berusaha untuk membuat orang, ya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, menurut Socrates dan Plato, arti kata dari disiplin itu sebenarnya belajar, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggrisnya itu disciple itu murid, tapi kalau secara konotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato dari bahasa Latin dikatakan disiplin itu adalah belajar. Nah, jadi munculnya kedisiplinan itu sesungguhnya dari pembelajaran. Ada hal yang dipelajari oleh murid-murid kita. Berikutnya Bapak Ibu mengenai nilai kebajikan yang universal. Tadi di depan sudah sampaikan bahwa ada nilai kebajikan yang harus terus kita tanamkan kepada terlebih-lebih diri kita sebagai pendidik, kemudian juga kepada anak-anak murid kita. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia, Bapak Ibu. Dan ini semua bersifat universal. Lintas bahasa diakui, diterima baik oleh suku bangsa apapun, agama manapun, dan latar belakang apapun, Bapak Ibu. Menurut Dr. Teresa, ada teori kontrol nilai pelajaran juga Bapak Ibu, bahwa sekali lagi kita ingatkan, apapun bentuk perilakunya, apapun kelakuan anak-anak murid kita harus belajar memahami setiap perilaku itu memiliki yang namanya suatu tujuan. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan yang harus atau dicapai oleh setiap anak-anak di Indonesia? Nah, inilah yang kita kenal dengan istilahnya apa, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Kemudian nilai kebajikan yang kedua adalah mandiri. Poin yang ketiga adalah pengelolaan kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita ke bagian yang kedua, Bapak Ibu, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Daya Dewasa dalam bukunya Restoratif School Discipline itu mengatakan bahwa ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada yang sifatnya itu adalah eksternal, kemudian ada yang internal. Nah, motivasi yang pertama, kenapa kita melakukan sesuatu itu seringkali mungkin yang pertama untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan ataupun menghindari mengelakkan diri dari namanya hukuman. Nah, itu motivasinya eksternal, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Nah, itu juga termasuk motivasi yang dari luar. Kemudian motivasi yang dari dalam, yang dibangun dengan kesadaran diri itu yang diharapkan, Bapak Ibu, yaitu motivasi internal, tujuan daripada disiplin positif, di mana kita memberikan penghargaan tinggi, penilaian yang tinggi terhadap diri kita sendiri. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku menurut Daya Dewasa. Ya, ini kan kita berikutnya, Bapak Ibu, boleh kita refleksi sejenak. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian?
Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Saya rasa pernah, saya juga pernah ya. Kita berusaha supaya bisa mendapatkan senyuman dari mungkin teman kita, saudara kita, atau mungkin mendapatkan dia, atau mungkin mendapatkan uang. Nah, ada begitu banyak alasan kenapa orang-orang melakukan sesuatu. Setuju ya Bapak Ibu? Oke. Nah, sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas on time atau tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh headmaster? Oke, kemudian kita nanti bisa mendapat SP kira-kira ya. Berarti itu motivasinya untuk menghindari apa Bapak Ibu? Kita menghindari apa? Hukuman atau ketidaknyamanan. Atau mungkin kita ingin dapat ujian nih supaya headmaster ya menguji saya ya, supaya saya dapat apresiasi mungkin sebagai guru berprestasi gitu ya Mas ya. Atau mungkin karena saya memang ingin jadi orang yang betul-betul menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri sebagai teladan bagi murid-murid saya, karena saya percaya tindakan saya sebagai guru itu akan dicontoh, itu akan dilihat oleh siapa? Oleh murid-murid kita. Nah, ini adalah bentuk dari menghargai nilai-nilai dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, manakah kira-kira dari motivasi yang ketiga ini yang paling kuat mendasari setiap tindakan ataupun perilaku kita? Mungkin ada kombinasi, mungkin ada yang satu yang kuat. Biar itu menjadi jawaban kita masing-masing. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu. Misalnya di sekolah ini tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, misalnya ya. Dan tidak ada juga surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji saya, misalnya. Apakah saya akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid saya? Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan refleksi kita Bapak Ibu. Untuk menjawab hal ini, kembali lagi Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa merdeka berarti tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cekap buat memerintah diri kita sendiri. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ini adalah warisan-warisan nilai-nilai yang diberikan khususnya kepada kita, yaitu pendidik-pendidik di zaman yang luar biasa ini. Nah, bagaimana dengan hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu? Ternyata penghargaan yang mungkin tadi ada menjawab ya, kita berusaha untuk memotivasi anak kita, ini disebut sebagai hukuman Bapak Ibu. Penghargaan itu berlaku sama dengan yang namanya hukuman. Ketika kita meminta, kita bujuk anak-anak kita atau seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang kita minta atau orang yang kita bujuk, Bapak Ibu, itu dorongannya bukan dari dalam dirinya, tetapi itu adalah dorongan dari luar. Nah, ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini adalah berdasarkan research, Bapak Ibu, penelitian yang dilakukan oleh Alficon. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas anak-anak murid atau seseorang. Kemudian penghargaan itu jelas sangat mengurangi motivasi dari dalam diri maksudnya ya, ataupun secara intrinsik Bapak Ibu. Lalu secara ideal, nah ini ditekankan lagi Bapak Ibu, tindakan belajar sama seperti yang tadi, disiplin itu sesungguhnya adalah belajar ketika anak-anak kita belajar, ketika kita belajar dari diri kita sendiri, itu adalah wujud nyata, wujud konkret dari yang namanya penghargaan yang sesungguhnya.
Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi. Ya. Kita akan coba mendefinisikan atau lebih kepada mengelompokkan tindakan-tindakan kita sebagai guru di sebelah kiri ini, kemudian kepada hukuman ataupun konsekuensi. Nah, Bapak Ibu mungkin boleh tulis di kertas Bapak Ibu masing-masing. Kira-kira, misalnya kita mencatat, ini murid ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dan terlambat ke sekolah. Intinya kita menyuruh anak mencatat kira-kira menurut Bapak Ibu itu masuk kategori hukuman ataupun konsekuensi. Lalu lari, keliling lapangan nih 2 kali karena dia telat nih datang ke sekolah. Kemudian kita juga mungkin pernah melihat ya, mungkin anak kita suruh push up nih karena tidak pakai masker di sekolah ya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air yang dituliskan untuk simbol pada saat belajar. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak pakai sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, tinggal Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tindakan buruk, tindakan kita ya, guru-guru pada umumnya untuk coba mendisiplinkan murid kita. Ya, saya rasa sudah ketemu jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin dari kata lidah yang nomor 1 mau dicatat hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nomor 2, ultimate lari keliling lapangan basket, konsekuensi. Oke. Ibu Lime push up karena nggak pakai masker tuh, hukuman. Bu Rita gantikan kertas tugas konsekuensi. Ibu Masya konsekuensi. Headmaster Henry, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Terakhir Bapak Ibu, lari keliling basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ, kira-kira masuk kategori apa? Hukuman atau konsekuensi? Oke Bapak Ibu, luar biasa jawabannya. Benar semua? Beda-beda hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah Bapak Ibu, ini adalah beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau kita memberikan hukuman, itu akan membuat anak kita sakit, Bapak Ibu, baik fisik maupun hati. Kemudian, kalau konsekuensi yang kita tawarkan atau berikan, itu kan membuat mereka tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya temporer sifatnya, ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu juga identik kepada paksaan. Lalu kalau konsekuensi ini ke stimulus tanggapan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Waktu kita memberikan hukuman, ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Konsekuensi kita katakan itu mungkin akan memberikan dia kehilangan haknya untuk pada waktu itu. Kemudian kita buat dia merasa tidak nyaman secara sementara. Kemudian diasingkan sekali lagi untuk sementara waktu. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol pendidik, Bapak Ibu. Sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana yang benar? Ya, silakan menjawab. Nah, Bapak Ibu menghukum. Nah, kalau menghukum itu biasanya dia menggunakan apa Bapak Ibu? Hukuman fisik maupun verbal. Kata-kata yang biasa atau kalimat yang biasa
Posisi komponen menghukum Bapak Ibu. Kemudian korban merasa bersalah, biasanya ini nada suara kita akan lebih sedikit lembut gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu kecewa nih sama kamu gitu ya, sangat kecewa lihat kamu gitu ya. Berapa kali ya Bapak harus kasih tahu kamu nih, misalnya udah berkali-kali gimana nih kamu, kalau tahu kamu berbuat gimana nih, Pak berusaha untuk membuat rasa bersalah terhadap kamu itu. Kemudian ketiga, sebagai teman ini kita tidak mau menyakiti murid-murid kita, sehingga kita menganggapnya sebagai teman kita Bapak Ibu. Namun kita berupaya untuk bisa memantau murid melalui persuasi Bapak Ibu di sini. Yolah, bantulah Pak, demi Ibu, demi Bapak, dari kita gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, lalu memantau Bapak Ibu. Nah, memantau itu berarti kita mengawasi kira-kira seperti itu. Nah, pada saat kita mengawasi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, biasanya posisi pemantau ini landasan sikapnya itu adalah peraturan dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan biasa muncul, peraturannya apa? Lalu sanksi atau konsekuensinya berupa apa? Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, ini nada bicaranya biasanya lebih lembut gitu ya, bisa juga. Kemudian manajer Bapak Ibu, ini yang kelima. Manajer. Posisi yang terakhir ini adalah posisi manajer, di mana posisi ini guru membuat kita menciptakan Bapak Ibu sesuatu hal bersama dengan murid kita. Dimulai dengan apa? Mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas apa persoalan atau permasalahan sendiri. Nah, biasanya untuk posisi manajer ini kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kita menjalankan dan menerapkan segitiga restitusi dan mengembalikan setiap anak-anak didik kita kepada keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Jika kamu menyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, kira-kira ini adalah beberapa contoh kalimat posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau seperti ini boleh kita tes Bapak Ibu. Kalimatnya saya sekali dengan kamu, kira-kira jawabannya apa? Dari 5 tadi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya kecewa. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lakukan Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, dari 5 posisi ini Bapak Ibu, yang tadi posisi manakah yang paling ideal yang harus kita miliki sebagai pendidik? Kira-kira Bapak Ibu pasti menemukan jawabannya. Mana Bapak Ibu? Kita manajer, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sampai pada posisi manajer Bapak Ibu. Nah, di mana kita bergerak Bapak Ibu sebagai pendidik? Itu kita bergerak dari peraturan yang ada. Kita move dari pemantau-pemantau, peraturan-peraturan konsekuensi dan hadiah itu kepada apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini kita kaitkan Bapak Ibu. Setiap tindakan perbuatan mereka yang kita tahu mereka pasti punya alasan tadi Bapak Ibu. Tujuan. Nah, ini kita bergerak di antara ini menuju posisi manajer untuk memperbaiki. Nah, anak ini memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, keyakinan sekolah ini yang penting untuk kita bangun ya. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu ataupun disiplin yang bernilai positif dan telah disepakati antara guru mata pelajaran, antara wali kelas bersama-sama dengan murid-muridnya dan dijalankan dalam jangka waktu yang panjang Bapak Ibu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mungkin itu pikiran kita, kenapa harus membuat atau mempersiapkan namanya keyakinan kelas? Nah, pertanyaannya sama. Untuk menjawab ini Bapak Ibu bisa jawab. Mengapa Bapak Ibu kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Atau mungkin mengapa kita memiliki peraturan harus datang ke kantor pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam kesadaran diri, itu kan kita kembalikan lagi ke nilai-nilai keyakinan.
keyakinan kelas kalau di kelas kita masing-masing, sekolah kalau di lingkungan sekolah kita lebih besar lagi, dan menggerakkan seseorang dibanding kita mengarahkan mereka untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di kelas maupun di sekolah. Nah, kira-kira lingkarannya seperti ini Bapak Ibu. Peraturan ada di tengah-tengah, kemudian keyakinan kelas, menciptakan lingkungan positif, dan membuat budaya positif. Kira-kira ada yang nggak muncul sedikit Bapak Ibu. Oke. Nah, bagian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita perlu memahami alasan perbuatan ataupun perilaku seseorang itu. Paling tidak ada 5 Bapak Ibu yang berusaha dipenuhi oleh seseorang. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini adalah bagian kita Bapak Ibu untuk boleh betul-betul memastikan perbuatan atau perilaku dari anak-anak murid kita tersebut kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dia penuhi. Mungkin dia berusaha menggunakan bajunya terus seperti itu, atau mungkin dia malas-malasan di kelas. Nah, kita secara bersama-sama belajar untuk memahami tentang yang namanya kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan tentang segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah salah satu cara untuk kita menanamkan yang namanya disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ada 3 langkah Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas, itu dasar. Lalu validasi tindakan yang salah, yang kedua. Lalu kita menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, dari segitiga restitusi ini kita akan membangun kembali, membangkitkan kembali, menghadirkan kembali motivasi internal yang ada di dalam diri anak kita. Menstabilkan identitas tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuat anak yang tadi mungkin yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini adalah beberapa contoh hal kita Bapak Ibu. Kita bisa sampaikan ketika anak-anak kita mungkin melakukan pelanggaran. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Membantu murid untuk mengenali basic need-nya tadi, kebutuhannya tadi Bapak Ibu. Dan kita berusaha untuk mengenali itu. Apa kira-kira kalimat yang bisa kita pakai? Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk dari apa yang sudah kamu lakukan, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kita berusaha untuk validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian terakhir, kita menguatkan kembali, menanyakan keyakinan. Kita melihat anak terhadap perbuatan atau kesalahannya, kita kaitkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang dasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contohnya Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pengalaman saya di dalam penerapan ataupun implementasi dari budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah yang sudah saya lakukan di dalam kelas, membuat yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi saya bersama-sama dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu berangkatnya dari peraturan, kemudian kita positifkan dengan menggunakan kalimat positif dengan bahasa mereka sendiri, kemudian kita sepakati, dan lalu kita sepakati itu kita tulis, kita tempelkan seperti ini, mereka masing-masing menempelkannya, lalu ditandatangani oleh kita semua, Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan di kelas 11-3 juga sama Bapak Ibu. Saya memberikan gambaran kepada anak-anak tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita waktu sedikit, ini adalah budaya positif yang juga saya implementasikan di sekolah.
Sebentar ya Bapak Ibu, loadingnya bisa. Oke, saya langsung sini aja Bapak Ibu ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa kasus. George mengeluh kepada guru karena sering kehilangan PH di kelasnya. Nah, ini segitiga restitusi yang saya tawarkan. Dari stabilkan identitasnya, kemudian validasi sampai membuat keyakinan kelas kembali kepada anak tersebut. Ditunjukkan.
kita memainkan HP di kelas. Padahal tidak ada pembelajaran. Kemudian saya pakai itu cendakan keluar. Ini sedikit ya yang saya tawarkan kepada cendakan. Ini biasanya dilakukan sama anak-anak kita ya, ketika kita manggil anak-anak murid kita. Nah, di sini akan yang melakukan pelanggaran, Bapak Ibu, saya tanyakan konsekuensi. Ya, kayak dengan kejujuran dan integritas biasanya seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu kira-kira ini adalah implementasi daripada dua kasus yang sering kita temukan. Nah, ini tanggapannya. Nah itu dia Bapak Ibu, ada dua kasus ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya refleksi apa dan bagaimana rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya Bapak Ibu. Nah ini adalah yang terakhir Bapak Ibu, refleksi saya
Yang pertama, ketika saya menghadapi anak-anak dengan berbagai perilaku mereka, bagi saya sendiri Bapak Ibu, ya, dengan saya menerapkan segitiga restitusi ini di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak murid, saya merasa ada hal yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Di mana ketika saya memahaminya, kemudian saya secara cepat gitu Bapak Ibu mencoba untuk menerapkan pendekatan segitiga restitusi terkait dengan permasalahan yang saya temukan khususnya di kelas-kelas saya. Nah, walaupun pada prosesnya ini masih akan terus berkelanjutan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, murid-murid mengalami perubahan bersikap mereka dengan adanya keyakinan kelas. Mereka itu saling mengingatkan Bapak Ibu ketika ada satu teman yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mereka akan secara otomatis saling mengingatkan teman-teman di kelas mereka. Nah, idealnya apa dilaksanakan Bapak Ibu? Untuk yang kesepakatan kelas itu sendiri idealnya dilakukan pada awal pengajaran baru. Nah, itu ada kondisi idealnya. Nah, Bapak Ibu semua, saya menutup kegiatan diseminasi pada kesempatan siang hari ini. Nanti saya minta Mas Henry sebagai kepala sekolah boleh menyampaikan kata penutupannya. Ada quote yang saya kutip dari Stephen R. Covey. Beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dengan hormat saya minta kepala sekolah untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat siang Ibu semuanya. Hari ini kita bersyukur sudah mulai mendapatkan satu diseminasi budaya positif ya, di sekolah kita, karena Ibu Siti mengikuti program JPJ pendidikan guru penggerak ya. Saya harap apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, termasuk Bu Siti juga bisa mengembangkannya di kelas ekonomi. Nah, ini semoga bermanfaat buat kita semua dan juga saya harapkan juga bermanfaat buat anak-anak. Nanti kalian boleh belajar lagi dari Bu Siti kalau ada hal yang kurang mengerti bagaimana menerapkan khususnya dari saya lihat sangat bagus sekali ketika restitusi ini. Saja nanti dari saya, terima kasih untuk waktu. Terima kasih Mas Henry. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk menutup kembali. Saya minta kesediaan dari Santo Ida untuk kita berdoa. Kita bersatu di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan yang kami boleh mengakhiri untuk kegiatan hari ini. Ada banyak hal yang boleh kami pelajari untuk kami terapkan dalam pendidikan anak-anak kami. Tolong setiap kami biar bukan hanya sekarang kami bisa mendengar, tetapi kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkati juga Ibu Siti yang boleh memberikan materi kepada setiap kami, biar segala apapun yang boleh dirancangkan ke depan, kemudian di dalam penerapan di kelas-kelas, biar Ibu Siti boleh tetap semangat dan boleh menikmati sukacita dan penyertaan Tuhan di masa-masa guru pembelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.